Oke, halo semuanya. Belakangan ini di media sosial kita tuh lagi heboh banget kan sama perdebatan soal kuliah itu sebetulnya scam atau bukan sih? Nah, di sini kita bakal coba bedah bareng-bareng argumennya. Nah, pemicunya itu sebetulnya cuma satu pertanyaan ini. Pertanyaan yang simple, tapi nusuk banget. Udah bayar mahal-mahal buat kuliah, kok rasanya nggak balik modal ya? Dan jujur aja, pertanyaan tadi tuh kena banget di hati banyak orang. Jadi, ya nggak heran sih kalau banyak yang jadi mikir, beneran masih penting nggak sih kuliah itu? Tapi, ada sebuah artikel menarik yang coba ngasih pandangan beda. Kita bakal coba bongkar argumennya, mulai dari akarnya dulu ya. Kenapa sih mitos kuliah itu scam ini bisa sekuat itu? Oke, jadi menurut penulis artikelnya nih, sebelum kita main tunjuk-tunjuk kuliah itu penipuan, kita perlu ngerti dulu apa sih yang bikin orang-orang gelisah di baliknya. Jujur aja deh, kita semua tahu lah ya, alasan utama orang mau susah-susah kuliah itu apa sih? Ya buat dapat hidup yang lebih baik kan, terutama soal finansial dan juga status sosial. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Kelihatan banget di sini. Ada gap, ada jurang yang dalam banget antara harapan pas jadi mahasiswa sama kenyataan pahit di dunia kerja setelah lulus. Makanya, jadi ya wajar banget kan kalau ada yang ngerasa, wah gua ketipu nih pas ngelihat realita yang jauh panggang dari api ini. Tapi, nah disinilah argumen si penulis mulai beda. Dia ngajak kita mikir, gimana kalau selama ini kita salah sasaran? Jadi pertanyaannya dibalik nih sama dia. Apa benar kuliahnya yang jadi biang kerok masalahnya? Atau jangan-jangan ada hal lain? Dan jawaban si penulis bukan menurut dia masalahnya itu ada di penyelenggara sistemnya, di kampusnya, di kementeriannya, mereka lah yang gagal. Dan kutipan ini, wah ngena banget. Intinya, ilmunya nggak salah, tapi kita harus menuntut pertanggungjawaban dari institusi yang mengelolanya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih personal. Kita lihat gimana si penulis ngebangun argumen ini dari pengalaman hidupnya dia sendiri. Jadi ini penting ya bagi penulis, ini tuh bukan sekedar teori asal ngomong. Ini benar-benar kisah pribadi dia yang jadi bukti. Dia cerita nih, titik awalnya itu benar-benar dari bawah. Datang dari kota kecil, nggak punya jaringan profesional sama sekali, nggak ada modal keluarga, apalagi warisan. Ya, kondisi yang mungkin banyak dari kita relate lah ya. Terus, apa yang dia dapat dari kuliah? Nah, ini dia. Kampus itu ternyata jadi pintu gerbangnya dia. Tempat dia dapat semua modal yang dibutuhin buat hidup. Dari jaringan, cara pandang baru, pengetahuan praktis, sampai skill-skill penting lainnya. Dan dia benar-benar nekenin, semua aset ini hampir mustahil dia dapetin kalau bukan lewat kuliah. Hidupnya yang sekarang katanya nggak akan kecapai tanpa itu. Oke, dari situ semua kita sampai di kesimpulan penulis soal apa sih sebetulnya nilai sejati dari pendidikan tinggi itu? Jadi gini, menurut dia nilai kuliah itu bukan soal jaminan dapat kerja, bukan, tapi soal akses. Akses istimewa ke peluang-peluang hidup yang lebih besar yang mungkin nggak akan pernah kita temui kalau kita nggak masuk ke dunia itu. Tapi pertanyaannya kan, loh kok banyak yang udah lulus tapi tetap aja nggak sukses? Nah, penulis juga sadar soal ini. Punya akses emang nggak otomatis jadi jaminan sukses. Dia pakai analogi yang dalam banget nih, katanya. Kita tidak bisa menyalahkan menu yang sudah disajikan. Ibaratnya, kampus itu udah nyiapin hidangan lengkap. Kalau kita sendiri nggak mau makan atau nggak tahu cara makannya, apa kita bisa nyalain restorannya? Jadi, pada akhirnya, perdebatannya mungkin bukan lagi soal kuliah itu scam atau bukan, tapi lebih ke gimana cara terbaik kita memanfaatkan menu yang udah disajiin di depan mata. Nah, itu pertanyaan yang mungkin lebih penting buat kita jawab masing-masing. Oke, sekian dulu pembahasan kali ini. Terima kasih banyak.